البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum selesai ya. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa fi riwayah, masih hadis Abdullah bin Amr bin al-As, alam ukhbar annaka tasumud dahr wa taqra'ul qur'ana kulla lailah. Bukankah saya dikabari bahwasanya engkau puasa sepanjang masa, yaitu sepanjang tahun, dan engkau membaca Al-Quran semuanya dalam satu malam. Masya Allah, ini semangat luar biasa, niat baik dan usaha baik. Hanya saja Rasulullah membimbing apa yang lebih ringan untuk jiwa para hamba. Lebih ringan tapi pahalanya besar. Faqultu bala, saya mengatakan iya wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Walam urid bidzalika illal khair, dan saya tidak menginginkan dengan itu kecuali kebaikan. Dan ini terulang-ulang di dalam hadis di Sahih Muslim, ucapan para sahabat seperti ini, mereka tidak ingin kecuali kebaikan. Dan ini memang menunjukkan pada asalnya fitrah manusia ingin baik, tetapi seandainya tidak dibimbing oleh wahyu, niscaya apa? Kam min muridin lil khair lam yusibuhu. Alangkah banyaknya orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak mencapainya. Maka ini menunjukkan betapa perlunya hamba kepada bimbingan Rasulullah dan wahyu dari Allah melalui Rasulnya tentunya. Baik. Qal fasum sauma nabiyillahi Dawud. Puasalah dengan puasa Nabiullah Dawud. Fa innahu kana a'badan nas, karena beliau adalah orang yang paling rajin ibadah. Padahal beliau adalah orang yang paling utama di zamannya dan paling kaya sebagai raja Bani Israel, dan Bani Israel sudah diutamakan di seluruh alam semesta di zaman tersebut. Walaupun beliau di puncak kemegahan, kemewahan, kekayaan dan sebagainya, tapi beliau adalah orang yang paling beribadah kepada Allah. Waqra'il Qur'an fi kulli syahr. Bacalah Al-Qur'an di setiap bulan, yaitu dalam 30 hari khotam, satu hari satu juz. Ini paling rendahnya. Itu pun ternyata apa? Kalau kita pun susah sekali. Allahul musta'an. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau sampai 40 hari ini baru khotam, ini adalah apa? Ini adalah jangka waktu untuk para kusala, para pemalas, itu 40 hari. Kita Allahul musta'an. Salah sekali. Baik. Tapi bermudah-mudah untuk mengatakan, oh, para salaf rijal, nahnu rijal. Salaf adalah pria, kami juga pria. Tahu diri lah, kita pria macam apa. Baik. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdhala min dzalik. Wahai Nabi Allah, saya mampu yang lebih utama dari itu. Qal faqra'hu fi kulli 20. Baca dia di setiap 20 hari. Maksudnya adalah khatamkan dalam 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdhala min dzalik. Wahai Nabi Allah, saya mampu yang lebih utama dari itu. Qal faqra'hu fi kulli 10. Baca dia di setiap 10 hari. Sehari 3 juz. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdhala min dzalik. Wahai Nabi Allah, saya mampu yang lebih utama dari itu. Qal faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala dzalik. Maka bacalah di setiap 7 hari. Berarti barangkali adalah apa? 4 juz atau 5 juz dalam 1 hari. Dan jangan engkau tambahi itu. Fasyaddatu fashuddida alai. Maka saya bersikap keras, sehingga Rasulullah pun memberikan kekerasan terhadap saya, yaitu dikeraskan lagi, ditambah lagi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa itu? La yafqahu man khatamal Qur'an aqall min salasah. Tidak akan faqih orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 3 hari, yaitu seharinya 10 juz. Maksudnya tidak faqih bukan berarti tidak mungkin jadi faqih. Banyak fuqaha, tapi maksudnya adalah kalau sekedar dia membaca Al-Qur'an dengan kecepatan semacam itu, dia tidak akan paham apa yang diinginkan dari Al-Qur'an. Baik. Qal faqala li wa qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Ini inna menunjukkan apa? Ta'lil. Kenapa Rasulullah memberikan keringanan dan bimbingan? Karena engkau tidak tahu, barangkali umurmu akan panjang. Yaitu apa? Usia akan semakin tua, semakin melemah badannya dan sebagainya. Nah, Rasulullah dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Qal fasirtu ilal ladzi qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menjadi seperti yang disebutkan oleh Nabi kepada saya, yaitu beliau umurnya sangat panjang.
falamma kabirtu wajidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sudah tua, saya ingin sekali seandainya dulu saya menerima keringanan dari Rasulullah. Kenapa? Beliau tidak ingin Abdullah bin Amr ibn al-As tidak ingin merubah apa yang telah disepakati dengan Rasulullah, bahwasanya beliau membaca seperti yang disebutkan tadi, setiap 7 hari khatam. Nah, setelah tua terasa itu berat sekali. Demikian pula digabung lagi dengan apa? Dengan puasa Daudnya. Itu gabungan yang berat. Belum lagi qiyamul lailnya yang disepakati dengan Rasulullah itu. Gabungan itu semua jelas amat berat untuk kita yang muda aja berat, apalagi yang sudah tua renta dan sebagainya. Sementara beliau tidak ingin merubah apa yang dulu disepakati dengan Rasulullah. Tayyib wa fi riwayah. Tayyib, kita ambil faedah dulu dari hadis, dari lafaz-lafaz itu tadi. Hampir sama semua lafaznya kecuali apa? Faedah tentang masalah qiraatul Quran, yaitu Rasulullah SAW tidak meridhai bahwasanya dalam satu hari itu adalah khatam satu mushaf. Makanya beliau menyuruh untuk apa? Untuk yang lebih baik. Walaupun Abdullah bin Amr sudah mengatakan bahwasanya saya tidak menginginkan kecuali kebaikan, tetap Rasulullah tidak memberikan udzur. Rasulullah menyuruh dengan apa? Yang itu tadi. Puasanya seperti puasa Nabi Daud, dan membaca Al-Qur'annya khatamnya adalah setiap 30 hari. Ini menunjukkan bahwasanya semata-mata niat yang baik itu tidak cukup untuk mencapai kebajikan. Harus dia itu ikut kebenaran dan ikut dalil, bukan semata-mata niat yang baik. Buktinya Rasulullah tidak membenarkan kalam Abdullah bin Amr, tapi bahkan memberikan apa yang selayaknya, yaitu dikurangi tadi. Walaupun niatmu baik tapi kurangi. Ini terlalu laju, tidak layak. Baik. Kemudian dia meminta tambahan lagi, maka Rasulullah memberikan tambahan. Tambahan ini menunjukkan bahwasanya ini adalah rukhsah, keringanan. Keringanan, tetapi apa? Yang terbaik adalah seperti yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Cukup sebulan itu sekali. Atau kalau memang punya kemampuan yang lebih, ya nggak apa-apa dalam 20 hari, atau lebih kuat lagi ya 10 hari, atau jangan lebih dari 7 hari. Jangan kurang dari 7 hari. 7 hari ini sudah yang paling cepat. Rasulullah mengatakan wala tazid ala dzalik, menunjukkan bahwasanya ini sudah batas akhir yang lebih utama. Walaupun tentunya tidak sampai haram kalau seseorang terkadang memilih untuk membaca banyak-banyak. Kenapa? Disebutkan bahwasanya manakala Rasulullah mengillah, yaitu menyebutkan alasannya, ini adalah karena nanti umur panjang, badannya akan penat dan sebagainya, menunjukkan bahwasanya amalan yang ini adalah amalan untuk istimrarnya. Istimrar setiap hari hendaknya adalah paling cepatnya adalah dalam 7 hari dia itu khatam. Tapi kalau untuk sekali-sekala dia ingin baca banyak-banyak, maka itu tidak dilarang. Makanya disebutkan di kitab Tabaqatul Qurra, banyak dari para ulama, baik dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan salaf, mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang sehari 1 khatam, ada yang 3 hari 1 khatam. Ketika apa? Ketika Ramadan. Kenapa tidak diniatkan untuk mudawamah selama 1 tahun? Sekedar apa? Ini hari-hari khusus, kalau banyak-banyak dalam membaca. Adapun yang diinginkan Rasulullah di sini adalah untuk yang mudawamah sampai akhir hayat. Nah, maka untuk yang itu jangan lebih cepat dari 7 hari. Baik. Adapun Imam Az-Zahabi rahimahullah, maka beliau memberikan bimbingan yang sangat bagus dengan kalimat yang sangat indah di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, bahwasanya kemampuan manusia bertingkat-tingkat dan kesibukan manusia juga bertingkat-tingkat dan tugas dari Allah itu bertingkat-tingkat. Barang siapa dia mampu menggabungkan antara sholat, puasa, qiyamul lail, dan juga membaca Al-Quran, dan juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan juga menghafal hadis, dan juga mendidik umat dan sebagainya, menyebutkan contoh amalan yang banyak. Ini semua adalah amalan yang harus ditunaikan. Maka kalau dia mampu menggabungkan itu semua, itulah yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun ada, kata beliau, sebagian orang yang lebih condong kepada sholat, ada yang lebih condong kepada puasa, ada yang lebih condong kepada Al-Quran. Tapi barang siapa mengambil masing-masing amalan tadi bagiannya, maka itulah yang terbaik. Bukan hanya mengkhususkan dengan satu ibadah dan meninggalkan ibadah yang lain. Kemudian beliau menyebutkan hadis tadi itu, man khatamal Qur'an aqalla min salasah
lam yafqah. Barang siapa mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan faqih. Nasihat yang bagus dari Imam Az-Zahabi tentang masalah ini. Semua hak ditunaikan, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam riwayat berikutnya itu. Kita baca sekalian karena ini sudah pernah pembahasannya dilewati tentang kandungannya. Wa fi riwayah wa inna li waladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu memiliki hak terhadapmu. Ini nasihat untuk masa yang akan datang kalau memang engkau sudah punya anak. Karena waktu itu memang beliau apa masih walaupun sudah menikah tapi beliau belum mendatangi istrinya. Wa fi riwayah la shoma man shomal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Sebagaimana dalam lafaz yang lain, apa itu? La shoma man shoma siyamad dahr la shoma wala aftar. Barang siapa puasa selamanya, maka dia itu tidak puasa dan dia itu tidak berbuka. Yaitu tidak dinilai dia itu puasa. Kenapa? Karena dia menyelisihi apa yang disyariatkan. Allahu salasan. Rasulullah mengucapkan ini 3 kali untuk taukid. Maka setelah ada taukid ini, tidak layak bagi seorang hamba untuk melanggar ini dengan alasan ingin banyak ibadah dan sebagainya. Cukup ibadah yang diajarkan Rasulullah ditambah dengan ibadah-ibadah jenis yang lain, itu lebih baik. Tayyib. Wa fi riwayah ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Dawud. Siam yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah puasa Nabi Dawud. Nah, kalau Rasulullah sudah menyebutkan ini, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud, bagaimana kita memilih sesuatu yang lebih dari itu? Untuk apa? Sementara yang paling dicintai Allah adalah yang ini sekarang. Yang di situ apa? Ada penjagaan terhadap kekuatan badan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kita ingin puasa yang total setiap hari, ternyata itu tidak dicintai oleh Allah. Untuk apa kalau begitu? Sementara kita beribadah adalah agar Allah cinta pada kita. Bagus nasihat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Kalimatul Ikhlas, yaitu apa? Jadilah engkau itu beribadah seperti yang diinginkan Allah. Jangan engkau itu beribadah seperti yang diinginkan oleh jiwamu. Kita beribadah kepada Allah, bukan menghamba kepada hawa nafsu. Itulah yang sebenarnya, itulah yang seharusnya. Tayyib. Tapi kenapa banyak orang yang puasa terus menerus? Ada yang istilahnya puasa ngebeleng kalau bahasa Jawa. Karena apa? Niatnya ingin mendapatkan keajaiban, niatnya ingin mendapatkan kesaktian, niatnya ingin mendapatkan hikmah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya yang justru merusak agama. Dia mengatakan seseorang itu tidak akan mencapai hikmah dan kesempurnaan kecuali dia banyak puasa. Kalau dia banyak puasa, nanti hatinya yang semula merah akan jadi putih. Kalau hatinya itu putih, maka kemudian dia akan bercahaya. Nanti dia akan mendapatkan wahyu ini, wahyu itu. Nah, banyak orang sufi mempraktekkan bukan dapat wahyu, tapi apa? Dapat halusinasi. Akhirnya banyak yang mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai Maryam kalau yang wanita. Ada yang mengaku, oh saya sudah turun ini, saya adalah Isa Al-Masih. Dapat wahyu, tapi wahyu setan. Karena apa? Karena kata Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, bukannya dia itu hatinya semakin kuat dan semakin mendapatkan ma'rifah, tapi hatinya lemah untuk memiliki tamyiz. Akhirnya dia tidak mampu membedakan antara wahyu dari Allah, dan memang wahyu sudah tidak ada lagi, dengan apa? Dengan bisikan-bisikan setan. Setiap bisikan dikatakan, oh ini adalah dari Allah, saya dapat wahyu ini. Kenapa? Karena hatinya sudah sedemikian lemahnya, tidak memiliki gizi yang cukup untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan lagi. Akalnya sudah sangat melemah. Maka yang benar adalah apa? Ibadah itu untuk Allah, bukan untuk mengikuti hawa nafsu kita dan keinginan jiwa kita. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ahabbus shalah ilallahi ta'ala sholatu Dawud. Salat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah salat Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur di setengah malam. Kemudian wa yaqumu sulusah. Kemudian beliau qiyamul lail sepertiganya. Wa yanamu sudusah. Kemudian tidur lagi seperenamnya. Untuk apa? Persiapan ibadah yang berikutnya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Wala yafirru indalaqa. Dan beliau tidak lari kalau berjumpa dengan musuh. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, ini menunjukkan apa? Kecerdasan. Dan tentunya ini adalah taufik dari Allah dan wahyu dari Allah untuk Nabi Dawud. Yaitu beliau ingin mencari ridha Allah dengan banyak puasa. Tetapi juga apa? Ridha Allah yang lain ada, yaitu di dalam jihad fisabilillah. Sementara jihad fisabilillah sesuai dengan namanya, yaitu badlul juhud, kerja keras. Dan kerja keras itu tidak dicapai kecuali dengan apa? Dengan badan yang kuat tentunya. Makanya kata beliau di sini ada ibqa'un ala quwwatil badan, yaitu
Nabi Dawud membagi ibadahnya itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah puasa untuk menghadapi hawa nafsunya agar Allah Ta'ala ridho. Yang kedua adalah menjaga kekuatan badan untuk berjihad fisabilillah. Karena beliau adalah rajin berjihad fisabilillah. Makanya beliau suka membuat baju besi dan sebagainya. Suka beliau berperang fisabilillah. Karena di situ ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai hamba-hamba yang mereka itu berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun dengan kokohnya. Ini menunjukkan fikih dari Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dan kata para ulama ini menunjukkan fadilah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya al-fadilah fi syai' la tadullu ala al-afdhaliyatal mutlaqah. Keutamaan dalam suatu masalah itu tidak menunjukkan keutamaan yang mutlak. Nabi Dawud paling utama dari sisi puasanya dan dari sisi sholatnya. Tetapi secara umum seluruh kemutlakan yang terbaik yang mencapai derajat tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula contohnya yang lain yang mendapatkan keutamaan khusus, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Yang pertama kali diberi baju di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Tapi secara umum keutamaan secara total adalah milik Nabi Muhammad SAW. Dan dalil tentang masalah ini banyak sekali. Keutamaan dalam suatu masalah tidak mengharuskan orang ini utama di segalanya. Baik, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan keutamaan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Liya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla bi yadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Agar ahlul kitab itu mengetahui bahwasanya keutamaan itu di tangan Allah Ta'ala semata dan Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah itu memiliki karunia yang sangat besar. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala.